Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia diundang bersama dengan Pak Bambang Haryadi, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, hadir memenuhi undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera yang tadi diterima kami oleh Presiden, Sekjen, dan Ketua Bidang Ibu Reni. Kami selanjutnya mengadakan kegiatan acara dialog diskusi dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 dan alhamdulillah DPP Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional tersebut tadi kita berdialog untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan khususnya terhadap program dari pemerintah, program dari Presiden tentang pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sudah selesai pembentukannya dan tanggal 21 Juli nanti Presiden Republik Indonesia langsung ingin melaunching di Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang itu launching 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih dan kami bergembira dan terima kasih atas dukungan dari DPP PKS yang juga mensupport, mendukung penuh kegiatan bukan hanya koperasi desa kelurahan Merah Putih tetapi juga dukungan bantuan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk memperkuat keberadaan koperasi di Indonesia, baik programnya, baik dukungan legalitas dari teman-teman PKS yang ada di fraksi PKS di DPR yang akan mendorong percepatan pembentukan undang-undang perkoperasian atau nanti mungkin tadi juga muncul dalam dialog ide tentang namanya bisa menjadi undang-undang sistem koperasi nasional karena kami berharap juga koperasi desa kelurahan Merah Putih ini juga bisa dimasukkan di dalam undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian itu. Kami bersama dengan Pak Bambang Haryadi karena Dekopin merupakan wadah tunggal, kami juga membuktikan kepada masyarakat, kepada DPP PKS, sekarang pemerintah bersama Gerakan Koperasi itu bisa bersinergi untuk sama-sama kita menjalankan amanat konstitusi, menegakkan kembali Badan Usaha Koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional sebagai implementasi dari gagasan dan cita-cita para pendiri, para tokoh-tokoh koperasi yang diamanatkan kepada kita semua. Dan kami bergembira tadi ini bagi PKS, koperasi khususnya juga koperasi desa kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari dakwah dari Partai Keadilan Sejahtera, dakwah ekonomi khususnya, dan ini menjadi perjuangan bersama kita. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Sekjen di PPKS, Mas Muhammad Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia dan ditemani oleh Deputi. Yang saya hormati Ketua Dekopin Pak Bambang. Yang saya hormati Ketua Bidang Koperasi dan Desa Ibu Reni dan seluruh wartawan, jurnalis yang hadir. Ini adalah sebuah kegembiraan bagi kami DPP PKS. Kami kehadiran Pak Wamen untuk mendiskusikan tentang visi pembangunan ekonomi ke depan khususnya koperasi. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen, ini adalah misi pembangunan ekonomi yang diletakkan para pendiri bangsa kita, Bung Hatta, Bung Karno, dan merupakan ideologi
pembangunan ekonomi di pasal 33. Dan ini sesuai dengan platform PKS. Ini sesuai dengan platform PKS. Bahkan di kepengurusan PKS pada periode saat ini, kita membentuk bidang khusus, bidang koperasi dan desa. Ini ada ketuanya, kita pilih Bu Reni, anggota DPR RI, dan insya Allah PKS sangat concern pembangunan ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui wadah koperasi ini. Begitu Pak Bambang. Insya Allah kita akan sinergi, kita kolaborasi, karena setelah sekian lama ya, founding fathers kita sudah meletakkan koperasi menjadi peran sentral di ekonomi. Ini adalah gayung bersambut dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran koperasi, dan insya Allah PKS akan menjadi bagian di dalamnya untuk menyukseskan program penguatan koperasi tersebut. Dan kami ingin menyampaikan pesan juga dari Presiden PKS, ini semoga koperasi Merah Putih ke depan ini ya bukan hanya dikelola oleh generasi yang senior-senior ya, ini juga bisa menjadi daya tarik anak-anak muda. Nah, ini juga menjadi tantangan sendiri. Kita memiliki tantangan besar ya, lapangan kerja. Semoga koperasi yang digalakan ini juga bisa menjadi solusi bagi ketersediaan lapangan kerja khususnya untuk generasi anak muda. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, ada yang mau ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada DPP PKS dan juga kebetulan di sini narasumbernya juga ada dari Kementerian, Pak Wamen, Pak Ferry Juliantono. Pada prinsipnya Dekopin sebagai wadah tunggal sangat menyambut baik apa yang menjadi platform yang ada di PKS ternyata sejalan dengan apa yang sedang kami galang saat ini. Salah satu contoh adanya kepala bidang yang dipimpin oleh Bu Reni, bidang perkoperasian dan desa ya. Nah, ini satu contoh bahwa PKS sangat concern terhadap pergerakan perkoperasian di Indonesia. Karena kita semangatnya sama bahwa saat ini untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga stabilitas perekonomian, harus kita perkuat perekonomian di sektor paling bawah, yaitu masyarakat. Karena kita tidak boleh kendali ekonomi semua dikendalikan oleh kapitalisme kan, oleh korporasi, tapi juga harus dikendalikan oleh masyarakat itu sendiri senada dengan prinsip dasar perekonomian kita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 khususnya ayat 1 bahwa perekonomian negara harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kita semua sepakat bahwa koperasi adalah solusi yang tepat untuk memperkuat ekonomi di tingkatan bawah. Dan kita bersama PKS, kebetulan Dekopin menjadi adalah wadah tunggal. Kita juga berharap teman-teman PKS turut serta berkontribusi di dalam Dekopin. Kami sebenarnya sudah ada, tapi kami saat ini meminta tambahan lagi teman-teman dari PKS untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi kan, lebih banyak lagi gitu kan. Dan kedua juga kita berharap kepala-kepala daerah dari kader-kader PKS kita bisa bersinergi di tingkatan bawah antara Dekopimbil maupun Dekopimda. Dan prinsipnya Dekopin sebagai sarana penyambung antara gerakan perkoperasian dengan pemerintah, kami ingin semuanya bisa bersinergi antara di setiap tingkatan antar setiap kepentingan, tidak untuk kepentingan koperasi itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan terima kasih Pak Wamen sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.